Shalom saudara, banyak dari kita yang memasuki tahun 2022 dengan penuh sukacita dan gembira karena berpikir pandemi akan segera berakhir. Namun hal yang tak terduga kemudian terjadi. Konflik antara Rusia dan Ukraina telah berkembang menjadi perang terbuka antar kedua negara ini. Maka dari itu, dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai apakah perang tanda akhir zaman? Perang antara Rusia dan Ukraina telah mengganggu stabilitas ekonomi yang baru saja berangsur-angsur pulih, khususnya di Eropa dan Amerika Serikat. Rusia dan Ukraina sendiri adalah dua negara penghasil gandum terbesar di dunia. Apabila perang ini terus berlarut-larut, maka akan mengganggu stabilitas ketahanan pangan dunia. Lalu banyak yang kemudian bertanya, apakah perang yang terjadi saat ini merupakan bagian tanda akhir zaman? Berdasarkan pengajaran Tuhan Yesus tentang akhir zaman dalam Matius 24, maka jawabannya adalah ya. Berbagai perang yang terjadi dari waktu ke waktu adalah tanda bagi kita semua bahwa kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin dekat. Kedatangan Tuhan Yesus sendiri terbagi ke dalam dua tahap, yaitu pengangkatan, rapture atau parousia, dan penampakan Kristus dalam kemuliaan, glorious coming. Pandemi dan perang adalah tanda-tanda goncangan bagi semua orang yang mengingatkan tentang kedatangan Tuhan Yesus. Peperangan yang terus terjadi ini sebenarnya tidaklah mengherankan. Mengingat kasih kebanyakan orang akan semakin dingin menjelang akhir zaman dan terjadi berbagai penyesatan dalam pengajaran. Sehingga banyak orang akan berpaling dari Tuhan yang adalah sumber kasih dan juga berpaling dari ajaran yang benar. Majalah Time International pada edisi khusus Y2K mengatakan bahwa abad ke-20 adalah abad paling berdarah dalam sejarah umat manusia. Bahkan perang-perang lanjutan pasca Perang Dunia Kedua sampai tahun 1999 telah menelan lebih banyak korban dibanding Perang Dunia Pertama dan Kedua. Belum lagi upaya genosida, yaitu memusnahkan ras-ras tertentu, terorisme, konflik antar ras dan golongan, dan berbagai konflik bersenjata akibat dari perbedaan ideologi di Afrika, Asia, dan Timur Tengah. Segala hal yang terjadi ini seharusnya mengingatkan kita bahwa kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin dekat. Lalu sekarang bagaimana sikap orang Kristen terhadap perang? Yang pertama, tetap teguh dan setia kepada Tuhan. Matius 24 ayat 13 katakan, tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Perang dan konflik terjadi karena kasih kebanyakan orang semakin dingin. Banyak orang akan menjauh dari Tuhan yang adalah sumber kasih. Oleh sebab itu, banyak orang akan memusuhi orang-orang yang tetap teguh dan setia kepada Tuhan, bahkan sampai menganiaya. Tetapi Tuhan ingatkan kepada kita semua untuk tetap teguh dan setia kepada Dia, karena orang-orang yang demikian akan memperoleh keselamatan ketika Tuhan Yesus datang kembali. Yang kedua, tetap mengasihi dan melakukan yang terbaik agar perdamaian tercapai. Matius 5 ayat 9 katakan, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Membawa perdamaian adalah perintah Tuhan dan juga tugas kita semua sebagai orang percaya dimanapun kita berada. Karena perdamaian adalah ciri khas anak-anak Allah. Sekalipun perang adalah salah satu tanda dari akhir zaman, kita tidak bisa berkata bahwa perang Rusia dengan Ukraina ini adalah perang yang terakhir yang akan menutup zaman kasih karunia ini. Tidak ada seorang pun yang tahu. Tetapi sebagai umat Tuhan, sedapat-dapatnya kita mengusahakan perdamaian dalam perang. Jangan sampai justru orang percaya yang memprovokasi atau bahkan memperkeruh suasana sehingga perang menjadi lebih buruk. Yang ketiga, tetap waspada dan jangan gelisah. Matius 24 ayat 6 katakan, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Tuhan Yesus mengingatkan kita semua ketika mendengar kabar tentang peperangan, jangan gelisah.
Kita percaya segala sesuatu yang terjadi di kolong langit ini ada dalam kendalinya Tuhan, termasuk peperangan. Namun lewat kabar-kabar tentang perang ini mengingatkan kita untuk terus berjaga-jaga, siap sedia, tetap setia, dan yang terpenting menyelesaikan amanat agung. Karena berbagai peperangan telah menjadi alarm penting bagi kita semua orang percaya bahwa kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin dekat. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Shalom. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Luar biasa. Puji Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita bangkit berdiri untuk mendeklarasikan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menentang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular terdung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Haleluya, berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Shalom semuanya. Shalom. Selamat pagi. Selamat pagi. Saya percaya kita semuanya penuh dengan sukacita datang ke rumah Tuhan. Amin. Sehingga kita dipenuhi, kita diperbaharui, dan saya percaya Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru. Amin. Sehingga kita pulang dari tempat ini, ada kemenangan yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Amin. 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 Berikan tepuk tangan lebih lagi untuk memuliakan Tuhan. Mari kita satukan hati di dalam doa. Shakala barata kala barata kala bashikila barata kala barata kala shekela barata kala barata kala barata kala barata kala bashikila barata kala barata kala barata kala bashikila kura barata kala barata kala barata kala barata kala bashikila barata kala shikila la 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 barata kala la 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 barata kala la Haleluya Yesus. Terima kasih ya Bapa buat kebaikan-Mu, buat kemurahan-Mu Tuhan. Kami bisa berada Tuhan sampai saat ini Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Ada sesuatu yang Tuhan memberikan bagi setiap kami. Yang Tuhan rindukan, yang kami lakukan ya Bapa, itu adalah amanat agung ya Bapa. Bila setiap kami Tuhan bisa mengalami Tuhan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir Tuhan di kehidupan kami Tuhan. Kami mengetahui Tuhan kedatangan-Mu Tuhan sudah semakin singkat ya Bapa. Jikalau kami ada salah Tuhan, ampuni kami Tuhan. Perbaharui Tuhan setiap kami Tuhan. Sehingga kami selalu berkenan Tuhan di hadapan-Mu ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan Kau mengasihi kami, Kau memilih kami Tuhan.
Dan Kau selamatkan Tuhan setiap kami Tuhan. Berikan kami hati yang setia ya Bapa, karena kami mengetahui kesetiaan kami berharga Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Materaikan setiap kami Tuhan menjadi Tuhan anak-anak yang setia di dalam Tuhan. Bila setiap kami selalu mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan, dan kesulitan apapun Tuhan yang kami alami ya Bapa, kalau kami bersandar kepada Tuhan, tidak ada yang namanya kesusahan Tuhan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu Tuhan. Senantiasa Tuhan menjagai kami dan melindungi kami ya Bapa. Tutup bungkus Tuhan tempat ini Tuhan oleh darah Yesus. Bahkan Engkau sertai juga Tuhan teman-teman kami Tuhan yang akan mengikuti Tuhan ibadah online Tuhan dimanapun mereka berada ya Bapa. Saya percaya hadirat-Mu, lawatan-Mu Tuhan akan melingkupi Tuhan setiap kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan buat kemurahan-Mu Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini Tuhan ada sukacita yang baru, ada damai sejahtera yang baru yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Terima kasih ya Bapa, kami akan memulai Tuhan ibadah raya kami Tuhan. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang akan bertata Tuhan di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa, kita sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Yes. Shikila barata kala barata kala barata kala bashakala barata kala barata kala bashakala bashe. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Shekela bashe. Terima kasih Bapa. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, juru selamatku, harapanku, jawabanku. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, juru selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, juru selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya
Shakalalalala baratakalala baratakalabu. Shikilalalala baratakalala baratakalala baratakalabu. Shikilalalala baratakalala. Saya mengajak kita semuanya, ayo satu roh kita bersama-sama. Shikilalalala baratakalala Dengan perlahan saya mengundang kita semuanya untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari angkat kedua tangan kita. Shikilalalala baratakalala baratakala 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 di tempat ini kami mengundang Tuhan, Kau hadir Tuhan di tengah-tengah kami Tuhan. Urapi kami Tuhan dengan urapan yang baru Tuhan daripada Engkau Tuhan. Kerinduan kami Tuhan, Engkau yang mengetahui Tuhan isi hati kami ya Bapa. Kau begitu luar biasa Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau kumpulkan kami Tuhan di tempat ini, bahkan teman-teman kami Tuhan dimanapun mereka berada ya Bapa. Pada saat kami datang Tuhan di hadapan-Mu Tuhan, kami membawa hidup kami membawa hati kami Tuhan. Jikalau kami Tuhan masih memiliki hati yang keras Tuhan, hati yang angkuh, kami minta ampun di hadapan-Mu ya Bapa. Perbaharui kami Tuhan dengan kasih-Mu Tuhan. Engkau yang lemah lembut, yang akan mengajari kami Tuhan untuk berkarakter lemah lembut ya Bapa. Untuk berkata-kata Tuhan yang benar Tuhan. Siapapun Tuhan yang kami jumpai ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan akan ketemukan dengan orang-orang yang baik di dalam sekitar kami Tuhan. Jikalau orang yang ada ya Tuhan yang akan melakukan niat jahat Tuhan dalam hidup kami, kami mau ikat, kami mau tolak, kami mau patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mampukan kami Tuhan untuk melewati hari-hari kami Tuhan bersama dengan Engkau Bapa. Kami percaya kalau kami sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan, tidak ada mustahil bagi Tuhan. Nah Tuhan akan sediakan yang jauh lebih luar biasa yang tidak pernah kami pikirkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku
Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Kau berikan Tuhan. Kami percaya Tuhan tempat ini menjadi tempat kesukaannya Tuhan. Di mana kami bisa berjumpa dengan Tuhan, kami dilawat sama Tuhan. Kami percaya Tuhan ada kekuatan yang baru yang Tuhan berikan bagi setiap kami Tuhan. Berikan kami sukacita lebih lagi Tuhan untuk meloncat memuliakan Tuhan pada pagi hari ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa, kita sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita luar biasa. Tos kanan kiri katakan engkau sungguh luar biasa. Yes, haleluya. Haleluya, ada semangat yang baru, amin. Amin. Ayo kita sama-sama tepuk tangan bersama. Ada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, ya ya ya, sungguh amat baik, ya ya ya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, ya ya ya, sungguh amat baik, ya ya ya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, ya ya ya, sungguh amat baik, ya ya ya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, ya ya ya, sungguh amat baik, ya ya ya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Siapa yang baik? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Saya melihat jempol kita semuanya masih belum terangkat ini. Maka itu kita akan joget bersama, bisa? Amin. 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 Tuhan Yesus baik, Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ayo. Tuhan Yesus baik, ya ya ya, sungguh amat baik, ya ya ya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik.
akan mendeklarasikan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Haleluya. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Ini waktunya kita akan memberi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kita satukan hati di dalam doa. Terima kasih ya Bapa buat kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan. Ini waktunya Tuhan kami akan memberi ya Bapa. Bila setiap anak-anak-Mu Tuhan yang akan kembalikan persepuluhan, persembahan khusus, persembahan ucapan syukur Tuhan. Biarlah Engkau ya Allah Bapa yang akan memberikan damai sejahtera dan sukacita untuk kami menabur ya Bapa. Dan kami percaya setiap taburan Tuhan akan berikan 100 kali lipat Tuhan yang dinikmati oleh setiap anak-anak-Mu Tuhan. Dan kami percaya kami akan memberi dengan sukacita berasal daripada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa, kita sama-sama katakan amin. Selamat memberi semuanya. Shakala barata kala barata kala bashikala barata kala. Shakala barata kala bashikila barata kala barata kala bashakala barata kala. Yes Lord Jesus. Shakala barata kala bashikala. Shakala barata kala bashakala barata kala bashikila barata kala. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Ku sama
rindu untuk menyembah Tuhan. Terkadang kita bingung, penyembahan apa sih yang terbaik untuk Tuhan? Penyembahan yang terbaik pada saat kita fokus di dalam hadirat Tuhan. Kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Segala kesibukan kita, persoalan kita letak dulu di samping. Dan waktu yang Tuhan berikan, datang kepada Dia. Dia akan memberikan segalanya yang kita butuhkan. Karena Dia pencipta langit dan bumi. Saudara-saudari, kalau di dalam Dia, saya yakin dan percaya tidak ada namanya kekurangan, karena Dia adalah sumbernya. Bila pada pagi hari ini, kakak saudara-saudari dimanapun saat ini berada, datang kepada Tuhan Yesus, duduk di samping kakinya. Apa yang ingin saudara katakan kepada Tuhan? Shakalalala baratakalala baratakalala baratakala baratakalala baratakalala baratakala bashikilalala baratakala bashakala baratakala baratakala bashikila baratakala shikilalala baratakala 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 bashakala baratakala bashikila baratakala bashakala baratakala bashikila Shakala la 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 baratakala bashakala baratakala la 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 baratakala bashakala bashikila baratakala shikila la 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 baratakala 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 bashakala 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 dengan perlahan di dalam hadirat Tuhan, saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Jangan melihat kanan dan ke kiri. Fokus kita hanya kepada Tuhan Yesus. Kami butuh Engkau Tuhan. Kami butuh Engkau Yesus. Panggil namanya Yesus. Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagi. Panggil namanya Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagi. Panggil namanya Yesus.
Haleluya. Katakan amin. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Silakan duduk saudara. Shalom saudara kasih dalam Tuhan, baik yang di rumah, baik keluargaku yang ada di Pontianak di Grand Matahari, maupun juga di GBI Pantai Permata Batam, di GBI Nusa Dua, ya di Hotel Infinity maupun GBI Kute di Sunset Road, semuanya Tuhan berkati. Kita beribadah sama-sama baik secara online juga ya. Saudara aku kasih dalam Tuhan, mari kita manfaatkan umur panjang ini saudara. Saudaraku jangan cari ya yang sempurna di dunia ini. Ya, melalui apa saja. Carilah Tuhan Yesus. Dialah yang sempurna. Amin. Dia segala-galanya yang dapat merubah hidup kita. Kita perlu Dia, perlu Yesus. Kita orang-orang yang dipanggil, yang dipilih oleh Tuhan. Artinya kita ini orang yang disayangin Tuhan. Amin. Maka dengan hal itu setiap ibadah, jangan kita sia-siakan dalam ibadah ini. Kita datang memuji, menyembah, mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Allah bertakhta dan pujian penyembahan saudara. Amin. Kalau waktu firman Tuhan, pikiran kita fokus, hati kita fokus. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Kita renungkan firman itu. Bukan untuk orang sana, orang sini, tapi untuk kita. Ya. Kenapa setiap umat Tuhan yang beribadah tidak mengalami satu perubahan? Ya, masalahnya tambah. Ya, lagi masalah lagi. Karena saudara, ibadahnya tidak sungguh-sungguh. Maka ibadah yang sungguh-sungguh tunggu waktu Tuhan yang tepat. Ya. Waktu Tuhan tidak pernah telat. Waktu Tuhan itu tepat, pasti menolong kita. Amin. Apapun pasti Tuhan tolong kita. Yang percaya beri tepuk tangan dulu buat Tuhan. Maka saudara, orang benar ditolong oleh Tuhan, dibela oleh Tuhan. Di mana saudara berada? Tidak mudah menjadi orang benar. Tidak mudah ya untuk menjadi orang benar. Jauh lebih mudah menjadi orang membenarkan diri. Nah inilah sulitnya kita untuk hidup benar. Ya. Karena saudaraku kasih Tuhan, perbandingannya bukan bukan 100.000, bisa 1 juta, bisa lebih ya. Ya, saudaraku kasih dalam Tuhan. Tidak mudah saudara kita ini menempatkan diri menjadi bagian yang benar, baik di dalam dunia kerja kita, baik di dalam keluarga kita, di saudara-saudara kita, baik dalam apa? Ya, saudara-saudara seiman kita. Tidak mudah. Lebih mudah orang membenarkan diri. Lebih mudah orang banyak membenarkan diri. Inilah dunia. Karena dunia inilah saudaraku kasih Tuhan yang sudah dikutuk berapa ribu tahun yang lalu. Oleh karena jatuhnya Adam dan Hawa. Bumi dikutuk, manusia dikutuk, binatang dikutuk. Nah siapa yang hidup di dunia ini? Saudaraku, begitu dia sudah mulai, ya saudara dewasa, dia tahu saudara ada dosa, mau tidak ada dosa. Dan banyak kan orang-orang, saudara bukan kebanyakan, saudara memang orang jatuh dalam dosa. Hanya yang tidak jatuh dalam dosa di dunia ini, itu Tuhan Yesus. Dia adalah sempurna. Amin. Maka dia memanggil kita supaya sempurna kemuliaannya. Amin. Beri tepuk tangan lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Menjadi orang benar berarti hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Sedangkan membenarkan diri adalah hidup sesuai dengan kehendak diri sendiri. Kalau kita mau menjadi orang yang benar, kita harus saudara hidup dalam firman Tuhan. Hidup dalam kebenarannya. Kalau orang yang hidup tidak benar, saudaraku kasih, dia selalu hidup di dalam kebenaran diri, membenarkan diri, membela diri bahwa dia itu tidak pernah salah, tidak pernah salah. Apakah yang saya sebutkan ini adalah salah satu di antara kita? Jangan tutup dirilah.
maka kita masih diberi umur panjang. Ini kesempatan waktu yang kita sia-siakan. Kita nggak tahu kapan Tuhan tidak datang, atau kapan kita dipanggil Tuhan pulang. Pokoknya kita harus siap-siap. Nah, Tuhan memakai gereja ini supaya saudara menjadi mempelai Kristus. Tempat kita ada di sana. Kita adalah orang-orang berdosa yang mau dikuduskan. Maka kita harus hidup kudus di hadapan Tuhan. Amin. Apapun kesalahan kita, semua hidup dalam salah, dalam dosa. Sekali lagi, tidak mudah orang hidup benar. Lebih mudah orang yang hidup tidak benar. Kadang-kala kita sudah berjuang, saudara, hidup benar, berjuang. Hari lepas hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Tiba-tiba kepleset, jatuh. Kita ngalamin kan semuanya? Ya. Saksi dusta, pikiran kotor. Ya, apalagi sekarang canggih media-media, apapun bisa dilihat. Terus pengaruh omongan orang, emosi dan sebagainya. Firman Tuhan ditindas. Ya, saudara, di mana benih itu ditindas, tidak bisa bertumbuh. Oleh karena ya itu kita salah, kita jatuh. Enggak mudah, saudara. Tetapi ada kasih Tuhan. Selama kita masih disadarkan oleh Tuhan melalui kuasa Roh Kudus, jangan kita membenarkan diri. Jangan kita biasa dosa itu gampang diampuni. Jangan meringankan seperti itu. Jangan sia-siakan panggilan ini adalah keselamatan yang luar biasa. Kita nggak lama di dunia ini. Saudara lihat nih, tahun ini sudah selesai loh. Bentar lagi tahun 2023. Saudara, bukan bertambah usia, pendek usia kita. Pendek usia kita. Maka saudara, bangunlah bangunan rohani yang kokoh, yang kuat, yang tidak mudah digoncangkan. Maka carilah Tuhan kita, yaitu firman Tuhan, supaya kita hidup yang kuat di dalam firman Tuhan. Amin. Ya, saudaraku kasih dalam Tuhan. Jangan saudaraku kasih dalam Tuhan, sudah jatuh gak mau bangkit lagi. Jangan. Harus bangkit. Selama pintu masih terbuka, mari kita hampirin pintu itu. Supaya kita terima keselamatan yang kekal di bumi dan di surga. Amin. Amin. Ya, menjadi orang benar berarti hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, sedangkan membenarkan diri adalah hidup sesuai dengan kehendak diri sendiri. Padahal kita tahu sebagai orang pilihan, orang yang disayang Tuhan. Kita harus sangat-sangat mengerti, saudara, menjadi orang benar banyak menerima keuntungan yang kita terima dari Tuhan. Banyak kita terima keuntungan. Di dalam Mazmur 34 ayat 20 sampai 23. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Dahsyat gak saudara? Dahsyat di sini. Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukumannya. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Saudara, jadi gak usah risau. Kalau kita mau berjalan menjadi orang benar, gak usah risau. Dapatkan tindasan, tekanan, dikucilkan, jangan risau. Tuhan akan membela kita. Amin. Saudara, Tuhan akan melindungi kita. Saudara, jadi nggak usah risau, tetap berjalan dengan jalannya Tuhan. Ya, seringkali kita mendengar kata orang betapa malangnya nasib orang benar itu. Benar. Ya, menjadi orang benar intimidasinya luar biasa. Tapi ingat, Tuhan justru akan melepaskannya dan melindunginya. Bahkan orang benar itu dia tidak akan mendapat cilaka. Dan tidak akan kehilangan nyawanya. Tuhan pasti selalu membela orang yang benar, yang hidupnya taat dan firman-Nya setia dan mengandalkannya. Amin. Jadi penderitaan dan penganiayaan adalah suatu keniscayaan yang tidak dapat dihindari oleh orang percaya. Namun pertanyaannya adalah, bagaimana dengan sikap kita sebagai gereja di zaman ini? Bagaimana sikap kita sebagai umat Tuhan di era ini? Bagaimana sikap kita menghadapi penderitaan penganiayaan yang kita berjalan dalam jalan yang benar inilah?
Supaya kita ini, saudaraku kasihan Tuhan, tidak tergoda dan tidak terpleset ini. Karena kita mungkin pernah terpleset atau terpleset, pernah jatuh atau jatuh. Dan supaya tidak jatuh lagi, tidak terpleset ini bagaimana? Apakah kita mempertanggungjawabkan iman kita di tengah-tengah dunia ya, yang sedang pancaroba yang luar biasa, yang kemajuan teknologi yang luar biasa. Nah, pertanggungjawab iman kita, kerohanian kita pada zaman ini. Jadi penderitaan, penganiayaan adalah kenyataan. Namun, ya, bagaimana sebagai orang yang percaya bersikap, ya, saudara, dengan keadaan yang kita tidak bisa lari. Yaitu tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran. Tuhanlah pembela kita. Amin. Matius 3:13. Saudara, aku kasih dalam Tuhan, Tuhanlah pembela kita. Tuhan karena kepala barisan hidup kita. Amin. Maka saudara, di Efesus 1:22, serahkan semua persoalanmu di bawah kaki Yesus. Serahkan. Jangan setengah-setengah. Ya, serahkan. Supaya jalan kita menjadi orang benar ini tidak terpleset, tidak jatuh. 1 Petrus 3:12-14. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Mengertikah saudara? Mata Tuhan tertuju kepada siapa? Telinganya mendengar kepada siapa? Orang-orang dengar. Ya saudara, betapa indahnya kita menjadi orang benar. Kita sudah punya pembelaan yang luar biasa. Amin. Manusia tidak bisa membela kita, tapi Tuhan membela kita. Haleluya. Ya. Saudaraku kasih dalam Tuhan, kita minta tolong dengan kerabat kita, kita minta tolong dengan saudara kita, supaya ada perlindungan, supaya ada pembelaan. Buntut-buntut yang ngomong apa? Berani piro. Nggak ada yang gratis di dunia ini. Memang betul. Ya. Semuanya saudara harus bayar. Ada ongkos. Suara saja ada ongkosnya, makan dan minum. Saudara, ini dunia. Biarpun kita punya saudara yang bisa membela kita, atau orang lain yang kita kenal atau kita belum kenal, kita dikenalkan membela kita, berani piro. Saudara, ingat kembali kepada Tuhan. 1 Petrus 3:12. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinga kepada permohonan mereka yang minta tolong, tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Enggak ada firman Tuhan berani piro. Tuhan katakan orang benar sajalah. Amin. Tuhan sudah menebus dosa kita. Jadi kita jadikan benar oleh Tuhan. Amin. Itu akan dibela oleh Tuhan, dilindungin oleh Tuhan. Ini firman saudara. Ini dahsyat ini. Dia melebihi dari dokter, dia melebihi dari pengacara, dia melebihi dari hakim. Karena dia adalah Allah yang hidup, Allah yang menentukan segalanya hidup di dunia ini. Siapa namanya? Siapa namanya? Yesus Kristus. Beri tepuk tangan yang luar biasa. Dia adalah pembelaku. Amin. Dia perlindunganku. Oh, dahsyatnya luar biasa. Memang lama seolah-olah, mana Tuhan. Ya, karena manusia ini maunya cepat. Tunggulah waktu Tuhan. Selama engkau menjadi orang benar, tidak ada kata terlambat. Tidak ada. Kalau engkau belum benar, kau dibenarkan dulu, baru ditolong. Nah, itu lamanya. Lamanya di situ. Ada lampu merahnya kali itu. Harus hijau dulu, baru pertolongannya tepat waktunya. Amin. Udah salah mau minta tolong cepet, astaga. Ya. Minta ampun dulu. Amin. Ayat 13. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik?
Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu jangan kamu takuti apa yang mereka takuti, janganlah gentar. Siapa yang mau jadi orang benar? Angkat tanganmu setengah tiang. Nah, jangan turunkan dulu. Saya tunggu hari Selasa masuk Healing Heart. Saya tunggu. Ya. Kita harus masuk dalam kesembuhan hati. Saya Selasa diberikan sama Tuhan, membuka pintu, datanglah ibadah. Saya nggak ada masalah, is oke aja. Loh, jangan tunggu masalah datang baru teriak-teriak, jangan. Datang hari Selasa. Amin. Seperti zaman Nuh dibukakan, saudara, pintu keselamatan melalui Batra. Nggak ada yang mau masuk, diledek iya. Apa itu Batra? Siang-siang bolong, buat perahu besar lagi. Padahal itu pintu keselamatan, jalan keselamatan. Nah inilah saudara. Saya yakin saudara rindukan menjadi orang benar. Sembuhkan hati kita, karena hati kita tempat janji Tuhan. Hati kita ada kuasa Roh Kudus, maka Dia akan menjadi pembela kita. Beri tepuk tangan lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Maka firman Tuhan memaparkan bahwa orang percaya berkelakuan baik, berperilaku baik. Mereka akan terhindar dari penganiayaan dan perlakuan buruk. Orang benar adalah orang yang beriman, orang yang percaya pada firman. Beriman dengan kenyataan, sesuai kenyataan. Dengan kata lain, hidup benar, banyak berkat. Hanya 5 orang yang mau terima berkat. Hanya 10 orang mau terima berkat. Nah, haleluya. Ya. Baik berkat dari Tuhan maupun berkat kehidupan bersama-sama dengan keluarga kita. Dan kita perlu terus belajar untuk melakukan hidup benar. Amin. Ya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang yang hidup benar. Dalam Mazmur 92 ayat 13. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Betul? Ayat 14. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku, tidak ada kecurangan padanya. Ini tadi saya ngomong pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Yang amin ya 2 orang, karena saudara belum tua. Kalau saudara udah tua, saudara pasti ngomong ini nambah lagi 2. Atau yang sudah tua tapi nggak merasa tua, nggak amin. Astaga. Harus amin. Saudara pasti tua nanti. Amin. Siapa yang mau umur panjang? Lu pasti tua kok. Lo iya dong. Siapa mau umur panjang? Nih, lihat. Nih. Masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Berarti nggak salah dong Pak Pendeta, perut saya gemuk. Ya tersekarepmu. Yang penting gemuk dan segar. Haleluya, amin. Amin. Jadi orang benar banyak keuntungannya. Ya, banyak keuntungannya. Saudara, anak cucunya nggak akan minta-minta. Dan saudara pun nggak minta-minta anak cucu, malu. Malu. Betul saudara. Ya, karena saya ini udah kakek juga. Aduh, kalau minta anak rasanya aduh. Ya, maka itu saudara, siapa yang masih muda? Nah, saya angkat tangan lagi. Enggak kan udah tua semua kan? Siapa yang masih muda? Nanti, bukan nanti, sekarang kau dengar firman, engkau harus diberkati. Masa tuamu tidak akan minta-minta. Amin. Ya, saudaraku kasih dalam Tuhan, jangan kita ngerepotin anak. Ya, jangan ngerepotin mantu. Ya, saudara, Tuhan nih memberi berkat. Amin. Jangan sampai ngomong, kamu balas budi dong sama orang tua. Yang besarin kamu siapa? Ya,
Yang nyengkolaimu siapa? Jangan sekali-sekali bicara begitu. Tuhan tidak akan mempermalukan orang benar. Justru orang benar terus doakan anak mantu dan cucunya. Dan memberkati anak mantu dan cucunya. Ya. Kok di belakang pelunga-pelungu? Betul ya? Betul ya? Benar ya? Amin? Setuju ya? Oh, haleluya. Mantap, 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 mantap. Beri tepuk tangan yang luar biasa. Oh, haleluya. Ya. Nanti kalau saya sama ibu udah di surga, saya lihat saudara di bumi. Oh iya ya, yang kemarin tuh yang masih muda-muda sekarang udah pada tua-tua. Wah, nggak minta-minta mana anak cucunya. Saya bahagia. Apalagi Tuhan Yesus bahagia. Haleluya. Amin. Amin. Tapi belum tentu juga. Saudara yang muda udah dipanggil Tuhan pulang. Oh, haleluya. Satu orang doang, yang lainnya ingin umur panjang. Gak apa-apa umur panjang. Hidup benar banyak manfaatnya. Amin. Ya, saudara, hidup benar akan membuat hidup kita damai. Ya, nggak ada dendaman sama orang. Ya, orang nyakitin, kita nggak rasa tersakit dan tidak menyakiti. Mungkin tek sebentar, hilang. Wah, damai. Amin. Tidak hanya di hadapan Tuhan, tetapi juga di hadapan sesama kita. Di mana kita berada membawa damai. Hidup benar adalah pondasi untuk membangun relasi dan kepercayaan dengan orang lain. Jadi orang mau relasi dengan saudara, orang mau kerjasama dengan saudara kasih dalam Tuhan. Dan orang itu melihat, ngapain saya curiga, ngapain saya ragu-ragu, saya percaya di orang benar kok. Ngapain saya hitung-hitung, saya percaya orang benar. Oh, orang benar saudara banyak keuntungannya. Orang nggak benar, waduh bener nggak nih ya? Waduh, dari hidungnya kempes-kempes gini, waduh. Ya, dari ngomongnya, waduh kayak pelintar-pelintir sana, waduh. Nah, tapi orang benar saudara dilihat wajahnya. Sampai 23, jaga hatimu, disitulah terpancar kemah. Kalau orang benar terpancar, kemuliaan Tuhan. Orang membuat tidak ragu. Amin. Ya. Hidup benar akan menjadikan kita pribadi otentik. Hidup menjadi diri sendiri. Hidup benar akan menumbuhkan sikap percaya diri, optimis. Hidup benar menyehatkan kehidupan mental dan spiritual. Hidup benar menjaga reputasi kita. Semua orang tentunya ingin hidup benar. Apalagi saudara mendengar firman ini, ingin benar, hidup benar. Ingin sekali. Kalau nggak ada ingin, aduh kasihan amat. Ya. Tidak hanya di hadapan Tuhan, tetapi juga di hadapan semua. Keluarga, kawan sekerja, kawan sepelayanan. Sekalipun hidup benar adalah panggilan, harus kita akui bahwa orang-orang yang hidup tidak benar itu lebih banyak. Dan realitanya mereka adalah masyarakat. Realitanya mereka ada dalam masyarakat. Di mana-mana ada kekerasan. Tidak hanya secara umum, tetapi bisa antar pribadi. Bahkan dalam rumah tangga. Yang sering terjadi KDRT. Ya. Kekerasan dalam rumah tangga. Padahal Allah berfirman dalam Amsal 3:23. Amsal 3 ayat 32, Karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan. Tetapi dengan orang jujur ia bergaul erat. Kutuk Tuhan adalah di dalam rumah orang fasik, tetapi tempat kediaman orang benar diberkati. Haleluya. Ya. Amsal 14:32, orang fasik dirobohkan karena kejahatannya, tetapi orang benar mendapat perlindungan karena ketulusannya. Tuhan menjawab doa-doa orang yang hidup benar. Tuhan menjawab. Dalam Amsal 15 ayat 8 dan 9. Korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi doa orang jujur dikenannya. Jalan orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi siapa yang mengejar kebenaran dikasihinya. Amin. Saudara, nggak ada kerugian, sekali lagi sebelah. Jadi keuntungan. Ya. Memang saudara, di sekeliling kita ini loh, banyak kan orang membenarkan diri. Ya.
Maka saudara jangan terpengaruh. Biarpun kau dikucilkan, saudara, engkau difitnah, saudara. Apapun engkau rasa dirugikan, percayalah ada perisai dalam hidup kita nih, sekeliling kita. Nggak akan kena. Biarkan nih mereka yang berbuat jahat kepada kita, itu urusannya pada Tuhan. Tunggu aja. Ya, waktu kita pasti Tuhan kalau buka tidak ada yang menutup. Tuhan angkat tidak ada yang turunkan. Jangan sampai Tuhan turunkan. Nah, jangan sampai terjadi itu. Nggak ada yang dapat mengangkat. Ya. Pasti orang benar dibukakan dan diangkat. Menjadi kepala bukan ekor. Amin. Terakhir, Yesaya 33 ayat 15. Orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan jujur, yang menolak untung hasil pemerasan, yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap, yang menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah, yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan. Dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi. Bentengnya ialah kubu di atas bukit batu. Rotinya disediakan air minumnya terjamin. Amin. Nggak boleh ragu lagi ya. Amin. Jangan sia-siakan kita beribadah, apalagi masuk healing. Saudaraku kasih dalam Tuhan, orang benar banyak keuntungannya. Tuhan pasti menolong kita, memberkati kita. Amin. Amin. Ya, saudaraku kasih dalam Tuhan, tunggu waktu Tuhan yang tepat. Tunggu, saudara, percaya. Apa masalah saudara saat ini? Saudara mungkin di persimpangan jalan, maka saudaraku tentukan jalanmu saat ini. Jalanmu harus jalan yang benar, maka masalahmu akan selesai. Siapa yang menyelesaikan? Tuhan Yesus. Jangan kau pilih jalan yang tidak benar, tambah masalah, atau mungkin selesai, tapi di ujungnya masalah lebih besar lagi. Tapi kalau engkau menentukan jalan yang benar, saudara akan mendapatkan pertolongan Tuhan. Dan ujung-ujungnya engkau diberkati. Amin. 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 Haleluya. Saudara lihat ciri orang benar. Anaknya tambah pinter. Benar, mendidik anak gak salah. Ya, rumah tangganya saudara penuh dengan sukacita. Ya, mungkin cekcok sedikit tapi selesai. Ya saudara, mungkin ada masalah sedikit selesai. Gak akan lama itu. Tuhan jaga. Kenapa? Tuhan memerlukan orang-orang benar di dunia ini, supaya menjadi garam dan terang di dunia ini. Amin. Supaya nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Haleluya. Itu saja ya. Engkau pulang, engkau berjalan jalan yang benar. Engkau pulang pegangan dengan Tuhan. Percaya, persoalanmu akan selesai. Tuhan berkati. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Benar
musik aja. Mari angkat tangan kita. Oh, haleluya, luar biasa. Orang benar oleh disayang oleh Tuhan. Tuhan tidak biarkan dia jatuh tergeletak. Maka itu saudara umat-umat Tuhan yang ada di tempat ini, bangkitlah. Gereja-gereja Tuhan yang di bawah rakyat satu ini, keluarga-keluarga Kristus mana kau berada, bangkitlah. Bangkitlah, terimalah Yesus seutuhnya. Engkau bangkit dan kau hidup dalam kebenaran Tuhan. Hidupmu akan ditolong oleh Tuhan. Tuhan akan selesaikan masalahmu, apapun masalahmu. Percaya, Yesus penyembuh kita. Yesus penolong memberkati kita. Haleluya. Sama-sama lebih lagi katakan. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga remang tengah. Apabila ia jatuh, tinggallah dibiarkan sampai terlena. Tantangan Tuhan jualah yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Dia kembali dan membangunkan. Dia kembali. Mari kita sembah Dia. Mari kita minta ampun segala dosa-dosa kita. Kita akan menerima perjamuan kudus. Mari kita minta ampun. Jangan kau tutup-tutupi. Hanya kau pribadi dengan Tuhan Yesus. Minta ampun. Minta ampun. Ampuni dosa-dosa hamba, dosa-dosa umatmu, dosa-dosa kami semua Tuhan dalam ibadah ini. Kami menjadi orang yang benar, orang yang benar, orang yang dicintai Tuhan, disayang oleh Tuhan. Basuh kami Tuhan dengan darah-Mu, basuh kami dengan pilur-pilur-Mu Tuhan. Bagi setiap orang yang menerima darah dan tubuh pada hari ini, mereka akan menjadi baru. Mereka akan berubah menjadi baru, jadi baru. Terima kasih. Kami akan menerima kuasa Tuhan dalam perjamuan ini. Makasih Tuhan. Kuduskan perjamuan ini. Darah tubuh akan dikorbankan Tuhan untuk kami semuanya. Kami akan terima melalui perjamuan kudus ini roti dan anggur. Yang sakit kau sembuhkan, yang kau kuatkan, tidak ada lagi kebimbangan anak-anakmu. Kuduskan hamba-Mu para sampai ke jemaah maupun di rumah-rumah, maupun di gereja-gereja yang lainnya Tuhan yang dia bawa rakyat satu ini. Tuhan kau berkati mereka semuanya. Terima kasih Tuhan, kami siap dan menerima perjamuan ini. Dalam nama Yesus, haleluya. Katakan amin. Silakan duduk ya saudara. Bagi saudara yang sudah menerima perjamuan kudus, izinkan dengan kerendahan hati kita bangkit berdiri, mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Kita boleh beribadah, mendengar firman Tuhan, dan menerima darah dan tubuh Kristus. Tuhan berkati. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan berkati hidupku. Yesus, kemuliaan
kemuliaan berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara lebih lagi nyanyikan pujian ini. Segala pujian, segala syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu, memujimu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu, memujimu Tuhan, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Siapkan hati kita sungguh-sungguh, mari kita fokus supaya kita diberkati Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, dan saudara itu yang mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti kita pecah-pecahkan adalah persembahan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Kasih Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan, sesudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru di mata darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan syukur atas kita ucapan syukur adalah persembahan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari ngatakan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami patahkan segala sakit, penyakit, sampar, menular, dan saat ini merajalela. Roh kematian, roh maut, kami patahkan di dalam nama Yesus. Kami patahkan segala roh-roh kemiskinan, roh kebinasaan. Kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kuduskan kami, sucikan kami, supaya kami menjadi umat yang benar di hadapan-Mu. Oleh kuasa darah dan tubuh kami terima pada siang hari ini. Kami diselamatkan, kami dipulihkan, kami diberkati. Terima janji Tuhan. Ayo umat-umat Tuhan di mana kau berada, di gereja Tuhan di mana berada, di rumah-rumah, terima janji Tuhan. Roh Kudus turun padamu. Terima, supaya kau menjadi saksi Tuhan di mana kau berada. Orang
Terima kasih Tuhan. Mereka pulang membawa pemulihan. Mereka pulang benar-benar diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Betapa indahnya kami bersama denganmu Tuhan. Kalau kami bersamamu, kami menjadi orang benar. Terus dituntun, dibimbing, dijauhkan kami terpleset dari dosa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati anak-anakmu. Perjuangan anak-anakmu kau sertai Tuhan. Tuhan tidak pernah melewatkan orang-orang benar. Terima kasih Tuhan, sempurnakan ibadah ini. Dalam nama Yesus, haleluya. Katakan, bertepuk tangan. Silakan duduk saudara.